Selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya kalau minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan masih memberikan kita kesempatan satu kali lagi untuk kita boleh berkumpul dengan saudara-saudari seiman kita di tempat ini. Beribadah bersama, bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya berdoa ibadah hari ini dapat memberkati Bapak Ibu semuanya. Yang lagi bersuka cita, semakin bersuka cita, yang lagi datang dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan kiranya menghiburkan ya, Bapak Ibu semua yang hadir saat hari ini beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema khotbah di minggu ini di bulan keluarga yang terakhir itu adalah keluarga takut akan Tuhan yang diambil di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Saya mengajak semua untuk membuka Alkitab kita. Nanti saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Sekali lagi, tema kita minggu ini, keluarga takut akan Tuhan, terambil dari Amsal pasal 22 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sekali lagi, bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan memutarkan satu video bagi kita semua untuk mengantar kita di dalam perenungan firman Tuhan tentang keluarga yang takut akan Tuhan. Reformasi abad ke-16 oleh Luther dan Calvin tidak berhenti hanya pada perubahan teologis dan gereja saja. Salah satu pengaruh krusial reformasi bagi dunia adalah dalam merintis negara-negara demokrasi. Samuel Huntington mencatat bahwa terdapat korelasi yang kuat antara Protestan dan demokrasi. Demokrasi di dunia barat muncul bersamaan dengan revolusi Puritan di abad ke-17. Di abad ke-20, korelasi tersebut masih kuat, bahkan hingga ke negara timur. Korea Selatan menjadi demokrasi yang lepas dari otoritarian militer pada tahun 1987 ketika populasi Kristen mencapai 25%, yang sebelumnya hanya 1%. Kekristenan bukan saja berkorelasi positif terhadap kehidupan demokrasi, tetapi juga pada hadirnya negara sejahtera. Negara-negara Protestan dan anggota British Commonwealth masih menempati posisi teratas sebagai negara yang tingkat korupsinya paling rendah menurut Corruption Perception Index 2015. Kekristenan tidak saja berperan sebagai hati nurani masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam mendorong pemerintahan yang berkuasa untuk menyatakan keadilan Allah demi terciptanya negara sejahtera. Hadirnya kekristenan dalam pemerintahan harus mendorong hadirnya pemimpin-pemimpin yang berdedikasi dan berkualitas untuk menjadi berkat dan membawa kesejahteraan bagi dunia. Pentingnya iman Kristen terhadap demokrasi dan negara sejahtera akan disampaikan langsung oleh mereka yang sudah lama memperjuangkannya. Dr. Os Guinness, apologet Kristen internasional, penulis lebih dari 35 buku dan yang seringkali memberikan nasihat kepada Kongres dan Presiden Amerika, adalah Senior Fellow dari Brookings Institution, sebuah think tank paling bergengsi di Amerika.
Brookings Institution adalah di mana Presiden Joko Widodo memberikan lecture ketika beliau di Amerika. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salah satu ini video seminar tahun 2016 ya waktu itu. Salah satu pembicaranya adalah Os Guinness. Beliau adalah anak Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan, dan dia belajar dari seorang yang namanya Francis Schaeffer. Ini dia Os Guinness, dia belajar dari seorang yang Francis Schaeffer, seorang penginjil dan seorang yang belajar Alkitab, yang mencintai Tuhan begitu dalam. Dan Schaeffer ini mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan La Abri. Bapak Ibu bisa googling, searching. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan semacam jawaban yang relevan bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban. Apa kaitannya iman Kristen dengan dunia sekitar kita? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Os Guinness di waktu mudanya itu mengambil bagian di dalam La Abri di tempat ini dan tinggal bersama-sama dengan Francis Schaeffer. Dan banyak orang diberkati lewat pelayanan dari Francis Schaeffer termasuk Os Guinness tadi. Tetapi ironis sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, anak dari Francis Schaeffer itu meninggalkan iman Kristen. Bapaknya luar biasa dipakai Tuhan, memberkati begitu banyak orang, anak kandungnya menyatakan, aku tidak lagi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini salah satu contoh keluarga Kristen yang melayani Tuhan. Tapi anaknya meninggalkan iman Kristen. Tetapi Bapak Ibu, saya juga menemukan ada juga orang Kristen yang taat dan melayani Tuhan, anak-anaknya juga melayani Tuhan luar biasa. Jadi tidak selalu Bapak Ibu. Nah, ini adalah seorang ibu, seorang janda ya, yang bekerja sebagai tukang jahit. Ya, ini sudah ditulis bukunya Bapak Ibu, boleh dibeli dan dipesan. Yakni Ibu Tan Chien Nyu atau Dorcas Tanjowati. Ini single parent Bapak Ibu ya, single parent. Tapi dia membesarkan 7 anaknya dengan berprofesi sebagai tukang jahit. 5 anaknya Bapak Ibu, 5-5-nya pendeta semua Bapak Ibu. Berapa? Peter Tong, harus baca nih. John Tong, Solomon Tong, Caleb Tong, Stephen Tong. Semua pendeta 5-5-nya, pendiri GKT, pendiri GRII, pendiri GI Hokim Tong, pendiri STT Bandung, STT RI. Ini 5 pendeta yang luar biasa. Dididik oleh seorang ibu, seorang janda yang berprofesi sebagai tukang jahit. Jadi tidak selalu Bapak Ibu ya, anak yang pelayanan, orang tua yang pelayanan, anaknya juga seperti itu. Tapi ada juga gitu. Dan ada juga kawan saya, ya satu angkatan yang saya kasih tanda panah. Ini sampai sekarang orang tuanya belum percaya kepada Kristus, Bapak Ibu. Dia tidak pernah sekolah minggu, ya, tidak pernah ikut remaja, tidak pernah ikut pemuda, tidak pernah aktif ke gereja. Tetapi dia boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ketika dia sudah dewasa. Baru dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun kita lahir dari keluarga Kristen, ya, atau kita bertumbuh dari keluarga Kristen, atau kita juga lahir dari bukan keluarga Kristen, atau kita lahir dan bertumbuh dari keluarga yang utuh, yang lengkap, atau juga kita yang lahir dan bertumbuh dari keluarga yang broken home. Tidak ada jaminan bahwa anak-anak yang bertumbuh dari keluarga Kristen, non-Kristen, ya, utuh yang broken home, tidak ada jaminan bahwa mereka adalah nantinya akan setia mengikuti Tuhan, akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jaminan. Namun Bapak Ibu, bukan berarti ya tidak ada jaminan
Bukan berarti kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, sebagai pemuda Kristen, sebagai anak-anak Kristen itu kemudian hidup, ya udah sembarangan aja kita besarkan anak kita, ya sudah nanti perlulah takut pada Tuhan. Toh Tuhan yang bertanggung jawab menyelamatkan dia atau enggak gitu. Ya kita hidup salah. Toh yang Kristen dan Kristen juga ada yang percaya dan yang enggak percaya. Bukan seperti itu. Kita tidak berarti melepas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang harusnya takut kepada Tuhan. Kita harus tetap Bapak Ibu mengajarkan, memberitahu, memberi contoh apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tugas kita adalah memberitahu, menunjukkan, bukan mengubah orang. Biarkan orang itu ya yang berperkara kepada Tuhan. Tugas kita memberitahu. Persoalan dia mau dengar, ya dia mau berubah, itu persoalan dia dengan Tuhan. Ya kita hanya sebagai orang yang menjalankan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita harus menjadi orang yang menjalankan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan membiarkan ada anak yang salah atau ada orang yang kita kenal ya berperilaku tidak sesuai dengan apa firman Tuhan. Ya jangan diabaikan, beritahu 4 mata, berdua begitu. Ya. Jangan di tempat ramai gitu, berdua. Beritahu, ya persoalan dia mau dengar, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Demikian firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu pada pagi hari. Amsal pasal 22 ayat 6, di sana dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kita perlu berhati-hati untuk membaca kitab Amsal dan menerapkannya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Atau kita terapkan ayat ini, kitab Amsal, pada kehidupan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Seolah-olah kalau kita mendidik orang masa mudanya atau kita mendidik anak-anak, maka pasti di masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Hati-hati untuk membaca kitab Amsal dan menempatkan ayat ini. Bahwa fakta di dunia tidak selalu berjalan demikian. Contoh orang-orang yang saya sebutkan tadi di awal Bapak Ibu. Dari Kristen, non-Kristen, bisa tidak percaya anaknya. Ada yang tidak dengan orang belum percaya, tetap bisa percaya. Jadi hati-hati menempatkan kitab Amsal, termasuk pasal yang kita baca ini, pasal 20 ayat 6, kepada kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Jadi didiklah, nanti dia tidak akan menyimpan. Pasti, belum tentu Bapak Ibu. Selain contoh yang saya berikan di awal, di Alkitab sendiri, kita bisa lihat Imam Eli Bapak Ibu. Imam Eli. Ya. Seorang imam, seorang pendeta kalau sekarang. Ya. Itu mendidik anak kandungnya, ada anak kandungnya ada 2, yaitu Hofni dan Pinehas. Itu dia didik plus anak titipan. Siapa anak titipan itu? Samuel, Bapak Ibu. Samuel. Tetapi Samuel yang adalah anak titipan itu malah yang Tuhan pilih. Bukan kedua anak kandungnya, Hofni dan Pinehas. Malahan anak kandungnya Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Samuel, itu adalah orang-orang anak-anak yang serakahnya minta ampun Bapak Ibu. Persembahan buat Tuhan, ya, dimakan sama mereka. Persembahan jemaat dimakan. Dan mereka suka mencari perempuan-perempuan yang bukan istri mereka. Mengerikan Bapak Ibu. Tidak hanya di dunia kita sekarang, di Alkitab pun ada. Jadi kita nggak bisa menempatkan pasal 22 ayat 6 ini kepada semua orang. Hati-hati. Kepada Imam Eli, hati-hati. Sebaliknya, ada Rasul Paulus Bapak Ibu. Ini kurang ajarnya minta ampun Bapak Ibu ya.
Apa coba? Orang Kristen dikejar-kejar ya. Dibuatkan surat supaya ditangkap ya. Dicari-cari kesalahannya. Tapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan Tuhan berjumpa dengan dia. Dia menjadi seorang pemberita Injil. Jadi ayat ini juga tidak bisa berlaku kepada Paulus. Kita tempelkan begitu saja Bapak Ibu. Kita tidak bisa menempelkan pasal 6, pasal 22 ayat 6 ini, ke semua tokoh di Alkitab. Misalnya kepada Yakub. Bagaimana kita mau menempatkan didiklah anak muda dengan jalan yang patut baginya. Maka di masa tuanya dia akan menyimpang dari jalan itu. Bagaimana Yakub yang diajarin mamanya untuk tipu papanya, Bapak Ibu. Tipu papanya. Supaya dapat hak kesulungan. Tapi toh, di masa tuanya dia mendapat anugerah dari Tuhan. Diajarin menipu sama mama kandungnya. Bagaimana ayat ini kita tempatkan kepada Yakub? Kemudian, kalau kita tempatkan kepada Matius pemungut cukai, ini orang peras, ya, uang orang-orang satu bangsa sama dia, satu suku sama dia, diperas habis-habisan. Tetapi, orang ini juga mendapatkan anugerah kepada Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus. Bahkan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain yang dia peras. Terus bagaimana kita mau menempatkan, didiklah anak muda, anak-anak. Ini orang suka peras-peras, Bapak Ibu. Memeras orang. Pertanyaan buat kita adalah, apakah Amsal ini salah? Ini harus kita jawab. Atau apakah pasal 22 ayat 6 ini adalah ayat yang salah? Atau yang ketiga, kita yang salah baca kitab Amsal begitu. Secara khusus perikop ini, pasal 20 ayat 6. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kitab Amsal ini ditulis untuk memberitahu pembacanya. Baik dia itu orang Yahudi yang tidak percaya Yesus Kristus, maupun orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus, termasuk kita orang yang mendapat anugerah ini. Penulis Amsal ingin memberitahu bahwa begini loh cara kerja dunia pada umumnya. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu mendapatkan itu. Akibat dari kamu melakukan ini, karena kamu melakukan itu. Ini cara ya dunia bekerja pada umumnya. Jika A, maka B. Amsal 1 ayat 33 saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Coba lihat Bapak Ibu. Ya, orang yang tinggal, ya, yang mendengarkan aku Tuhan, maka dia tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini cara kerja dunia. A, jika A maka B. Amsal 2 ayat 22. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Lagi. Jika A maka B. Kalau kamu orang fasik ya kamu akan dipunahkan dari tanah itu. Ya pengkhianat ya dibuang dari tanah itu. Itu cara kerja pada umumnya. Penulis Amsal memberitahu kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Ada amin? Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sekali lagi kitab Amsal ingin menunjukkan kepada kita cara kerja dunia pada umumnya, dunia zaman itu maupun dunia tempat kita tinggal sekarang. Oleh sebab itu sangat berbahaya untuk
menempatkan kitab Amsal, termasuk perikop yang kita baca, itu kita salah gunakan. Kita gunakan untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Atas apa yang sedang kita alami atau orang lain alami. Itu kan, coba lihat. Itu anaknya, itu pasti dia nggak didik sejak muda. Langsung pakai ayat ini. Plak begitu. Tempel ke dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Amsal ini adalah jenis kitab puisi. Oleh sebab itu baik kitab Ibrani, orang-orang Yahudi, dan kitab kita di Perjanjian Lama itu mengelompokkan kitab Amsal di dalam jenis yang sama, yaitu kitab puisi. Ya. Kitab puisi akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Jadi ini susunan kitab Ibrani orang Yahudi. Ya. Kitab terakhir mereka itu adalah Tawarik 1, Tawarik 2. Kalau kita terakhir adalah Perjanjian Lama, Maleaki. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, baik kitab kita, Perjanjian Lama, dan kitab orang Ibrani Yahudi, meskipun berbeda susunannya, tetapi kitab Amsal itu satu kelompok ya, sama-sama menyebut itu adalah puisi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun susunannya berbeda, kitab Amsal itu tidak pernah lepas dari kitab Ayub. Perhatikan Bapak Ibu, ini kitab orang Ibrani. Jadi dimulai dari Mazmur, Amsal, kemudian Ayub. Yang sedikit berbeda, dia tempatkan Kidung Agung itu tidak masuk puisi begitu. Tetapi dia sama dengan kitab kita, itu Amsal itu pasti bersamaan dengan kitab Ayub. Meskipun kita urutannya Ayub dulu, Mazmur, Al, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah mereka Ayub di terakhir, kita Ayub di pertama. Mengapa demikian Bapak Ibu? Itu ada maksud Bapak Ibu. Apa maksudnya? Karena kalau tidak ada kitab Ayub, ya berpadangan dengan kitab Amsal, maka kita akan membaca kitab Amsal ini lost begitu, ya. Sehingga kitab Ayub memang dipadankan dengan kitab Amsal. Supaya apa? Supaya kita hati-hati, tidak sembarangan membaca kitab Ayub dan menempatkan ayat-ayatnya kepada diri kita tentang apa yang kita alami atau kepada orang lain. Ini contoh Bapak Ibu. Kitab Ayub, pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini sesuai dengan profil yang diinginkan oleh kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal. Ayub masuk, Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh, menjauhi kejahatan. Seharusnya, ya, Ayub mengaminkan ya Bapak Ibu. Seharusnya, Amsal pasal 3 ayat 33 tadi, yaitu kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar itu diberkatinya. Harusnya ayat ini pas dong buat Ayub, ya kan? Ayub, orang benar, saleh, orang yang takut Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Seharusnya kediamannya diberkati, rumahnya rumah yang baik. Tapi Bapak Ibu perhatikan Ayub, habis Bapak Ibu, habis. Bayangkan kita jadi Ayub Bapak Ibu, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, suka memberi persembahan kepada Tuhan. Ya kemudian tiba-tiba ternaknya dirampas orang, penjaga ternaknya dibunuh. Kemudian domba-dombanya kelalap api.
Anak-anaknya meninggal semua, ketiban rumah karena ada angin beliung yang menimpa rumah mereka. Harusnya ayat Amsal 3 ayat 33 tadi. Saya orang saleh, kok ini terjadi di rumah saya, di kediaman saya. Bapak Ibu, sudah ketimpa, sudah jatuh ketimba tangga pula begitu. Teman-teman Ayub datang Bapak Ibu ya. Bukannya menghibur Ayub ya. Kalau saya mau bahasakan Bapak Ibu. Ya misalnya saya jadi Ayub ya. Baru kehilangan harta dan lain sebagainya. Anak-anak yang dicintai sebagai ahli waris. Kemudian datang teman saya dan bilang gini. Lev. Mana mungkin orang binasa, orang benar itu binasa. Di mana orang jujur itu dipunahkan Tuhan? Kamu bertobatlah. Ya kalau saya bahasakan kembali. Teman Ayub yang pertama. Bapak Ibu. Kemudian datang lagi teman baiknya yang kedua. Bahasanya Bapak Ibu seperti ini. Ini teman yang pertama. Teman yang kedua. Ini teman pertama. Teman kedua Bapak Ibu. Ayub 8 ayat 3. Kalau saya mau bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Ondelev, gak mungkin Allah salah. Pasti kamu yang berdosa. Atau anak-anakmu yang ada yang gak benar itu. Makanya Allah hukum. Membela Allah. Menyalahkan Ayub. Teman yang baik Bapak Ibu. Ya. Di kehilangan dihajar pakai ayat Alkitab Bapak Ibu. Teman yang ketiga Bapak Ibu. Teman ketiga datang. Saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari ya. Sudahlah Lev, rendahkanlah hatimu. Pasti kamu itu ada buat salah. Ada kamu, coba kamu ingat-ingat lagi. Pasti ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Coba perhatikan ya, semua percakapan Ayub dengan teman-temannya. Itu sama dengan Amsal Bapak Ibu. Prinsipnya sama. Amsal 3 ayat 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi kediaman orang benar diberkati Tuhan. Sama prinsipnya. Ini orang fasik, orang benar. Harusnya ini diberkati. Ini yang tertimpa musibah harusnya yang kayak orang kayak gini. Jadi prinsipnya orang benar dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang diberkati. Dan orang fasik itu harusnya menimpa yang namanya malapetaka, musibah, bencana, dan lain sebagainya. Tapi Ayub kan orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, malah tertimpa musibah. Punya teman-teman yang sok tahu lagi apa yang dialami. Pakai ayat Alkitab lagi Bapak Ibu. Kamu ini ya. Hati kamu. Gak mungkin Allah salah, kamu pasti yang salah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman Ayub menggunakan cara kerja dunia, pernah mengerti sepenuhnya apa yang menimpa diri kita dan apa yang sedang menimpa orang lain, sahabat kita. Kita sepenuhnya terbatas, tidak mampu mendalami apa yang sedang terjadi. Bahkan yang terjadi dalam diri kita. Oh Tuhan, apa ini Tuhan? Kita sama Bapak Ibu dengan teman-teman Ayub. Kita terbatas, tidak mengerti. Teman-teman Ayub kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, dia tidak tahu ya ada percakapan iblis dengan Allah untuk menguji kesetiaan Ayub. Mereka nggak tahu, itu kan di dunia sana, dunia yang tak kelihatan. Mereka nggak tahu ya, kita juga nggak tahu. Kalau apa yang terjadi di dalam diri kita adalah sebuah percakapan Tuhan dengan iblis untuk menguji kesetiaan saya, Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Kita berhati. Makanya Tuhan menegur ketiga temannya, Bapak Ibu. Ditegur Tuhan. Padahal ini teman-temannya ini berusaha membela Allah, ya pakai firman Tuhan. Hal terakhir Bapak Ibu, pasal 22 ayat 6. Tuhan marah loh.
murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Yang tadi bela-bela Tuhan, sekarang Tuhan persalahkan. Kamu kok nggak tahu apa-apa? Ini kan urusan saya dengan iblis itu. Kamu jangan sok tahu begitu. Menempatkan sesuatu yang kamu sendiri belum tahu ujungnya sampai kemana. Ujungnya Ayub itu sampai kemana. Mereka kan nggak tahu bahwa nantinya Ayub dipulihkan kembali. Terlalu cepat Bapak menghakimi temannya yang lagi tertimpa musuh. Pakai ayat-ayat Alkitab, membela Tuhan. Gak mungkin salah, bagus sekali Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyalahkan ketika Ayub. Kita manusia terbatas Bapak Ibu. Kita tidak dapat menyelami ya cara kerja Allah yang begitu dalam, begitu luas, yang melampaui apa yang kita pikirkan. Tetapi cara kerja dunia mudah kita pahami. Bahkan mudah kita untuk ikuti Bapak Ibu. Jika A, maka B. Itu mudah sekali Bapak Ibu. Mudah sekali. Pasti ya kamu. Itu kan, mudah sekali Bapak Ibu. Mudah sekali. Kalau ada musibah yang terjadi Bapak Ibu, yang menimpa kita atau menimpa teman kita, ya kita diam dan doakan dia. Jangan, pasti itu dia benar itu hidupnya. Pasti dia itu, pasti dia tidak ikut firman Tuhan. Pasti dia tidak ikut Amsal pasal 22 ayat 6. Makanya coba lihat anaknya itu, menyimpang. Cepat sekali kita. Itulah kita yang terbatas, yang tidak bisa menyelami cara kerja Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Amsal pasal 26 kalau Bapak Ibu baca seterusnya, dia sudah memperingatkan kepada pembaca kitab Amsal untuk hati-hati menggunakan nasihat firman Tuhan di dalam Amsal. Perhatikan Amsal 26 ayat 6 sampai 7. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Orang bebal pakai ayat Alkitab sangat berbahaya. Bisa disalahgunakan. Seperti siapa? Teman-teman Ayub. Ini sengaja ditempelkan Bapak Ibu. Iya ya. Iya, nggak bisa begitu. Hati-hati. Amsal pasal 22 ayat 6 yang kita baca juga itu bisa kita gunakan. Jadi jangan dipikir kalau sudah dididik dengan firman Tuhan, ya anak kita sudah tunjukkan ini loh, nah begini, ya lakukan yang ini, lakukan yang itu, maka dia akan tidak menyimpang di masa tuanya. Sekali lagi, pasal 22 ayat 6 ini bukan jaminan Bapak Ibu. Tetapi ini adalah harapan. Jadi kalau saya didik anak saya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tolong anak saya di masa tuanya dia tetap setia melayani Tuhan. Harapan, bukan jaminan Bapak Ibu. Pasal 19 ayat 18 mencoba ya untuk mengerem orang yang baca 22 ayat 6 itu. Hajarlah anakmu, didiklah anakmu, sama kan Bapak Ibu. Selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematian. Jadi mendidik itu berharap, bukan pasti nanti dia hidupnya akan setia sampai akhir. Pasti begitu, enggak. Tidak ada yang apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita. Tapi ya namanya kita orang tua ya, kita ingin mendidik harapannya. Anak saya bisa lebih baik dari saya. Gitu. Semua orang tua mengharapkan yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan kaget ya. Atau heran. Ada orang yang tuanya yang aktif di gereja dan melayani Tuhan luar biasa. Maka anaknya juga pasti begitu. Kalau Bapak Ibu temukan sebaliknya, jangan kaget dan jangan heran. Alkitab sudah mengatakannya. Tidak selalu. Belum tentu.
Kita tidak mempunyai kuasa Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuat orang lain, termasuk anak kita atau anak muda yang kita kenal, itu untuk percaya kepada Tuhan dan setia mengikutinya. Kita tidak punya kuasa sama sekali. Itu pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ketika kita tema hari ini ingin membangun keluarga takut akan Allah, tiga hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita jangan mengambil pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah menunjukkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan mengubah hati orang. Ya. Kita nggak punya kuasa, itu pekerjaan Tuhan. Jangan diambil Bapak Ibu. Biarkan Tuhan, ya tetap Tuhan, ya kita manusia yang bekerjalah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Oh Tuhan, saya sudah didik anakku ini dari sekolah minggu, ya, tapi kok setelah menikah kayak gini Tuhan. Duh, saya salah. Jangan menyalahkan diri Bapak Ibu. Tugas kita kan memang hanya menunjukkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan mengubah hati orang. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan mudah menilai keluarga orang lain. Pasti orang tuanya itu tidak beres. Makanya anak-anaknya juga tidak ada yang beres. Pasti anak-anaknya gagal. Pasti, kata pasti itu hati-hati Bapak Ibu. Pasti. Jika A, maka pasti B. Hati-hati. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya suka sekali ya, saya tutup dengan kisah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya suka sekali kisah Tuhan Yesus ketika dia dan murid-muridnya kemudian berjalan dan melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian ya, murid-muridnya bertanya, "Guru, lihat orang buta itu. Siapa yang salah? Dia, siapa yang berdosa? Bukan salah. Siapa yang berdosa? Orang tuanya atau dirinya?" Aduh, Tuhan Yesus membuat sebuah pemahaman yang baru Bapak Ibu. Bukan salah anak itu, bukan salah orang tuanya. Tetapi pekerjaan Allah yang mulia itu akan dinyatakan melalui mereka. Bapak Ibu, pemahaman seperti ini ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa baca Imamat pasal 26, banyak. Tapi Yesus membuat sebuah pemahaman baru. Jadi ini bukan, jadi udah biasa Bapak Ibu, kalau sakit ya buta pasti mamamu berdosa. Kalau enggak nenekmu, kalau enggak ya kongmu punya kongkong lagi gitu. Pasti kamu ada, ini kenapa anak lahir cacat dan lain sebagainya. Pasti ini berdosa. Tapi Tuhan, itu bukan pemahaman masa kini. Pemahaman orang Israel juga gitu Bapak Ibu. Ada ayat-ayatnya. Tapi Yesus membuat suatu pemahaman yang baru Bapak Ibu. Bukan salah dia, bukan salah keluarganya. Yesus tidak menyalahkan keluarganya. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Fanny Crosby, lagunya tadi dinyanyiin pas masuk firman. Aku bernyanyi bahagia. Itu buta Bapak Ibu. Bayangkan kalau berdosa pasti mamamu ya. Gitu. Dosa pasti nenekmu pasti atau opamu pasti. Ini orang yang dipakai Tuhan mengubah lagu begitu banyak. Orang percaya melalui lagunya, ada Bapak Ibu. Buta. Bayangkan kalau kita pakai sistem cara kerja dunia. Ini pasti orang tamu salah ke dokter ini ya. Hanya salah diagnosa. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya di ujung akhir hidup orang Bapak Ibu. Nick Vujicic Bapak Ibu, saya suka sekali orang ini. Lahir dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Gak punya tangan, gak punya kaki. Ya. Keluarga Kristen yang takut Tuhan Bapak Ibu. Yang menerima dia, ya, mengajak dia, membesarkan hatinya, ya, menguatkan. Tidak mudah Bapak Ibu
menjadi dia dan jadi orang tuanya. Tapi motivator Bapak Ibu. Punya istri, punya anak. Bayangkan kalau itu orang tuamu salah ke dokter waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, terlalu cepat. Gracia Epipani, walau tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tapi hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untuk buta bisa main piano. Saya aja nggak bisa Bapak Ibu. Bayangkan, ini salah minum obat mama waktu di kandungan ini. Makanya kayak gini begitu. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ini yang Tuhan Yesus sedang counter. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan pada orang yang menurut pandangan manusia tidak berarti, hina, tidak terpandang, yang dianggap terpinggirkan. Tapi justru itu yang dipakai untuk mempermalukan mereka yang kuat. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada satupun orang yang memegahkan diri. Tidak ada satupun keluarga yang memegahkan diri. Keluargaku lebih baik dari keluargamu. Anakku lebih baik dari anakmu. Ibu, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. 3 hal tadi. Saya ulangi lagi. Jangan mengambil pekerjaan Tuhan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan mudah menilai keluarga orang lain. Mari kita berdoa.